Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bayaki. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Konsep dasar manajemen. Yang pertama ada batasan manajemen. Menurut John Demilet, is the process informal group to achieve desired goal. Adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada menurut James F. Stunner and Carlen Welken. Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the effort of organization, member, and of using all other organization resources to achieve state organization goals. Proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian menurut Paul Hersey and Kenneth Blanchard, as working with and through individual and group to accomplish organization goals, adalah suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya, batasan manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, permotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada elemen dasar. Elemen sifat. Yang pertama ada manajemen sebagai suatu seni. Yang kedua ada manajemen sebagai suatu ilmu. Kemudian ada elemen fungsi. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian atau pengawasan. Selanjutnya ada elemen sasaran. Yang pertama ada orang atau manusia, mekanisme kerja. Dan yang terakhir ada elemen tujuan, adalah hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu pelaksanaan kegiatan kerja. Kemudian ada filsafat manajemen. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philein artinya cinta, sophia artinya kebijakan. Filsafat adalah cinta kebijakan, cinta hasrat, kemauan atau keinginan yang besar atau berkobar yang sungguh-sungguh. Kebijakan adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Definisi filsafat secara umum adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat manajemen merupakan bagian yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menerapkan pemecahan permasalahan manajerial. Selanjutnya, filsafat manajemen menurut ahli David N. Philein dalam UKAS. Terdapat faktor-faktor dasar dalam filsafat manajemen yang diperlukan dan memiliki hubungan saling ketergantungan satu dan sama lain yang untuk dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor dasar tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada kepentingan umum, tujuan usaha, pimpinan pelaksana, kebijakan, fungsi, faktor dasar, struktur organisasi, prosedur, dan moral kerja. Selanjutnya ada ilmu dan seni. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Selanjutnya, ilmu dan seni lagi. Karakteristik ilmu bersifat rasional, bersifat empiris, bersifat umum, bersifat akumulatif. Kemudian ada metode ilmu yang diaplikasikan dalam manajemen. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada rumusan permasalahan, yang ketiga ada akumulasi dan klasifikasi fakta tambahan baru. Yang keempat ada generalisasi, yang kelima ada rumusan hipotesis, yang keenam ada testing dan verifikasi. Yang terakhir masih di ilmu dan seni. Manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Yang pertama ada sumber daya.
manusia atau SDM, yang kedua ada alam atau energi, yang ketiga ada mesin-mesin, yang keempat ada tanah dan bangunan, yang kelima ada modal, dan yang terakhir ada kewirausahaan. Ya, ada organisasi dan manajer. Pengertian organisasi dan manajer. Organisasi adalah sekelompok orang atau dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan terkoordinasi dengan cara yang struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi, dua orang atau lebih, saling memerlukan koordinasi mengenai wewenang dan tanggung jawab. Struktur yang longgar atau RT dan RW, dan struktur yang ketat atau militer. Tujuannya untuk mencari keuntungan sosial atau kepentingan. Yang kedua, umum dan pertahanan nasional. Selanjutnya ada manfaat organisasi. Manfaat organisasi yang pertama ada organisasi melayani masyarakat, yang kedua ada organisasi mencapai tujuan, dan yang ketiga ada organisasi memberi karir, yang keempat ada organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Yang kedua ada kaitan antara organisasi dan manajer. Yang pertama ada manajer adalah proses perencanaan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau kegiatan proses manajemen. Selanjutnya ada proses manajemen. Yang pertama, perencanaan adalah merencanakan tujuan kegiatan organisasi. Yang kedua ada perorganisasian, adalah kegiatan mengorganisir sumber daya manusia. Yang ketiga ada pimpinan atau pengarahan, membuat agar sumber daya manusia bekerja untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada pengendalian, adalah apakah kegiatan sumber daya manusia sudah sesuai rencana kerja atau belum. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak, yaitu bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada manajemen menengah, sekelompok manajer melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan. Yang terakhir ada manajemen tingkat bawah, yaitu manajer mengawasi karyawan secara langsung. Berdasarkan fungsi, manajer umum yaitu bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Yang pertama ada aktivitas pemasaran, yang kedua ada aktivitas keuangan, yang selanjutnya operasi divisi cabang internasional dan daerah, dan yang terakhir ada manajer fungsional, yaitu bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas organisasi tertentu, mengawasi aktivitas pemasaran, mengawasi aktivitas keuangan, dan yang terakhir ada mengawasi sumber daya atau personalia. Kata manajemen dan keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan analitis dan konseptual, manajer tingkat tinggi atau atas. Yang kedua ada humanity skill, manajer tingkat menengah, dan yang terakhir ada technical skill, manajer tingkat bawah. Dan yang terakhir ada peranan manajerial, peranan hubungan manusiawi atau interpersonal roles. Yang pertama ada peranan figur bapak, peranan pimpinan, peranan penghubung, peranan informasi atau informasi role, monitoring, diseminasi, juru bicara, peranan pengambilan keputusan, decision roles, kewirausahaan, penyelesaian gangguan, pembagi sumber daya, dan perundingan. Materi selanjutnya ada perkembangan konsep manajemen, yaitu ada mazhab manajemen. Mazhab perilaku. Munculnya mazhab perilaku disebabkan para manajer menemukan bahwa dengan pendekatan klasik, efisiensi, produksi, dan keselarasan kerja yang sempurna tidak dapat diwujudkan. Seringkali para bawahan kurang mengikuti pola perilaku yang rasional dalam mengoperasikan pekerjaan. Hugo Munsterberg, yaitu Bapak
Psikologi industri. Sumbangannya yang terpenting adalah berupa pemanfaatan psikologi dalam mewujudkan tujuan produktivitas, sama seperti dengan teori-teori manajemen lainnya. Bukunya Psikologi and Industrial Efficiency. Ia memberikan 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama ada menempatkan seorang pekerja terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya. Yang kedua ada menciptakan tata kerja yang terbaik yang memenuhi syarat-syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitas. Yang terakhir ada menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Untuk materi terakhir yaitu ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila ingin bertahan hidup, organisasi harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kegagalan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan berakibat fatal. Organisasi tersebut akan mati. Ada contoh lingkungan langsung. Lingkungan langsung. Yang pertama ada konsumen, yang kedua ada pemasok, yang ketiga ada pesaing, yang keempat ada pemerintah, yang kelima ada lembaga keuangan, dan yang terakhir ada serikat pekerja. Organisasi dengan lingkungan adalah lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup satu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam merepresentasikan dan merespon kondisi lingkungan organisasi. Terakhir, materi ini strategi terhadap lingkungan. Mempengaruhi lingkungan langsung atau lobby, iklan, negosiasi, atau perundingan. Memonitor lingkungan tidak langsung. Publikasi populer, majalah atau koran. Publikasi ilmiah, ada jurnal akademis. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau melakukan perubahan organisasi, struktur, dan desainnya agar sesuai dengan lingkungan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.